Siapakah sebenarnya Nyi Blorong? Ayo kita bahas. Tokoh mitologi Jawa bernama Nyi Blorong kerap muncul dalam berbagai cerita rakyat dan legenda. Kisah Nyi Blorong ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Ada banyak versi cerita dari Nyi Blorong yang berbeda-beda mengenai asal-usul dan peranan dalam mitologi Jawa. Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul dianggap mempunyai hubungan. Beberapa cerita bahkan menyebutkan bahwa Nyi Blorong adalah perwujudan dari Nyi Roro Kidul. Dalam pandangan ini, Nyi Blorong adalah sosok yang berkuasa di wilayah pantai selatan dan memiliki banyak pengikut setia. Dia juga sering dianggap sebagai eksistensi gaib yang berkuasa dan memiliki kekuatan gaib. Dalam versi lain, yang kurang populer, mengatakan bahwa Nyi Blorong adalah anak dari Nyi Roro Kidul yang bertugaskan untuk memimpin tentara kerajaan. Dalam versi ini, Nyi Blorong memiliki peran penting dalam menjaga kerajaan dan melindungi wilayah pantai selatan. Ada juga cerita yang kurang populer tetapi cukup menarik. Cerita ini mengatakan bahwa Nyi Blorong adalah seorang wanita yang memiliki nama asli Nyimas Dewi Anggarti. Dia lahir sebagai putri sulung Nyimas Dewi Rangkita, cucu dari Raja Caringin Kurung VI, Prabu Jaya Cakra. Nyimas Dewi Anggarti dibesarkan di keraton dengan hidup yang lebih berkecukupan, tetapi dia menjadi angkuh dan akhirnya diusir dari keraton. Saat mengasingkan diri ke hutan, Nyimas Dewi Anggarti tersesat dan masuk ke dalam salah satu gerbang gaib. Disinilah dia diangkat oleh pasukan Nyi Roro Kidul. Setelah mendengar cerita Nyimas, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk menerima dan bahkan mengatakan sebagai pemimpin pasukan perang. Nyimas Dewi Anggarti kemudian diubah namanya menjadi Nyi Blorong dan diberi kekuatan untuk berubah menjadi ular. Tidak hanya memiliki hubungan dengan Nyi Blorong juga memiliki kaitan dengan tokoh penting dalam mitologi Jawa, yaitu Aji Saka, seorang prabu di Medan Kaulan. Menurut cerita, Aji Saka memiliki anak berwujud ular dan Ratnasari, putri Nyi Janda Kasihan, padahal keduanya belum menikah. Anak ular ini bernama Jaka Linglung. Ketika Aji Saka menolak menyukai Jaka Linglung sebagai anaknya, dia memerintahkan ular naga tersebut untuk pergi ke laut selatan dan menghadapi buaya putih yang merupakan jelmaan Dewa Cengkar. Sebelum dia akan mengakui Jaka Linglung sebagai anak dan mencarikan tunangan. Setelah berkelahi dengan buaya putih, ular naga itu memang dan mendapatkan hadiah untuk memerintah di laut selatan selama 7 hari dari Ratu Angginan. Setelah 7 hari, ular Jaka Linglung kembali ke istana Aji Saka dan diberi gelar Adipati. Namun, karena memakan semua unggas di istana, dia dihukum untuk beberapa dengan mulut terbuka selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari, seorang anak memanjat punggung Jaka Linglung membuatnya menutup mulutnya dan pada akhirnya Jaka Linglung mati. Cerita Nyi Blorong adalah salah satu paling menarik dalam mitologi Jawa karena banyak versi dan cerita yang berbeda. Masing-masing versi menambahkan dimensi yang berbeda ke tokoh ini, menjadikan salah satu karakter mitologi yang penuh misteri dan daya tarik.